Sama-sama basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Berkat rahmatnya, ya, pemberiannya, kasih sayangnya, Rahman, Rahim. Kita masih diberikan nafas, ya, satu nafas kehidupan. Setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk berbekal, untuk taubat, untuk mengambil yang terbaik dalam kehidupan. Ya, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan penelusuran kita masih tentang Adam alaihissalam terkait dengan posisi beliau sebagai khalifah. Kita sudah bahas tentang itu. Ayat Al-Quran yang coba kita baca hari ini, kita coba sama-sama membuka surat ke-32, surat As-Sajdah. Ya, kita mulai dari ayat pertama. Mari kita buka. Yang bawa Quran silahkan. Qurannya dibuka supaya jari-jarinya menjadi saksi satu saat nanti pada hari ini sudah digunakan untuk membuka ayat-ayatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini dibuka sama-sama dengan alif lam mim. Ya, ingat Al-Baqarah jadinya alif lam mim. 3 kitab. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini 3 kitab. Kemudian penjelasan di ayat keduanya terkait dengan Al-Quran. Tanzilul kitab la raiba fihi. Tuh, kembali dikata. Turunnya Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Quran berasal dari Rabbil Alamin. Rob yang sama ketika jiwa-jiwa kita bersaksi di alam alastu, alastu bi rabbikum. Rob, ya. Rabbul Alamin. Al-Alamin ini menunjukkan jamak. Jadi Rob itu sang pencipta, dia menciptakan alam mulk yang menjadikan raga kita, alam malakut, ya, jiwa kita berasal dari alam malakut, dan alam jabarut. Jadi alamin tidak sekedar jutaan miliaran galaksi, itu masih baru tataran alam mulk yang ujungnya itu belum ketahuan di mana gitu. Nanti jadi dari 3 alam itu, ya, dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Nanti kita akan lihat bagaimana kesinambungannya. Kenapa Allah membuka ini dengan alif lam mim. Diingatkan lagi, dia menyebutkan dirinya sebagai Rabbul Alamin di sini, Tuhan semesta alam. Akan tetapi, nah, orang-orang yang ada yang mengatakan ya, dia mengada-ngadakan Al-Quran itu. Sebaliknya, sebenarnya Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum engkau. Ujung-ujungnya adalah la'allahum yahtadun. Jadi fungsi Al-Quran ini untuk memberikan huda, petunjuk. Jadi setiap hari kita minta ihdina syiratal mustaqim, ya. Ihdina itu kan minta petunjuk. Ada akar kata yang sama, ihdina dengan huda. Jadi artinya kalau kita minta itu setiap hari sambil Al-Qur'annya tidak dibaca, ya tidak akan kebaca kalaupun Allah kasih petunjuk itu. Karena cara kita mendecipher, ya, crack open the codes of life, itu kehidupan tuh kayak puzzle. Ya, message-nya harus dibaca. Yang kita baca sebagai gerak semesta, ya kadang konflik dengan ini itu ada, ya, dunia selalu begitu, ada kekurangan ini itu semua lah ya terjadi. Kalau kita tertawan di situ berarti kita nggak naik ke malakut, nggak naik ke jabarut. Itu kan semua kejadian ini adanya di dunia bayang-bayang, sama-sama dunia mulk. Nah, suluk itu membawa, we have to see beyond that, beyond tetangga yang ngomongin itu, beyond pasangan yang berlaku seperti itu, beyond anak yang bertingkah seperti itu. Itu apa sih pelajaran di baliknya? Itu yang dimaksud dengan hikmah, mutiara-mutiara yang harus digali. Nah, ya, jadi dia udah memperkenalkan dari awal, aku Rabbul Alamin. Ya, alif lam mim dari awal sudah begitu. Ada petunjuk di situ. Jadi kalau kita hanya tertawan pada fenomena lahiriah,
Itu hal yang di langit nggak ketangkep tuh. Nah, kemudian di ayat keempat, Allah kemudian kasih point of view. Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah adalah zat yang menciptakan as-samawat dan ard. As-samawat itu udah menunjukkan, ini lagi-lagi bicara al-alamin. As-samawat itu bicara tentang, ini jamak, bicara tentang malakut dan jabarut, langit-langit itu. Dan kemudian ard itu representasi dari mulkiyah, mulk. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di ars. Jadi 4 hari tambah 2 hari. Nanti di Fusilat dikatakan penciptaan bumi. 6 masa itu terdiri dari empat masa penciptaan bumi dan 2 masa penciptaan langit. Jadi yang paling susah itu ngebentuk bumi. Suluk itu empat masa equal dengan 40 tahun. Dibentuk kehidupan kita selama 40 tahun awal. Makanya sejak 120 hari, which is 40 kali 3, jadi konsisten nih keempatan. 40 kali 3 hari, ditentukan sudah kehidupan kita supaya di 40 tahun berbuah. Gitu maksudnya sang penanam benih itu. Ya, tapi kan kebanyakan orang tidak berbuah. Nah, dia mengatur segala urusan, katanya. Yudabbirul amr minas sama ilal ard. Kalau udah as-sama itu menyebut langit yang satu, biasanya tentang jiwa, malakut. As-samawat itu malakut dan jabarut. Jadi dia tuh mengaturkan urusan dari jiwa ke bumi itu. Kemudian urusan itu naik setiap hari yang kadarnya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ini perbedaan waktu gitu di dunia, bukan di Indonesia. Di dunia itu singkat sekali waktunya. Makanya kalau nanti ditanya di sana, kamu berapa lama tinggal di dunia? Karena sudah ngalamin barzah dan lain sebagainya, dia lihat ya mungkin sehari atau setengah hari atau kurang dari itu, hanya beberapa jam saja gitu. Nah kadarnya itu 1.000 hari, 1 hari sini equal dengan 1 hari sana 1.000 hari menurut perhitungannya gitu. Nah, dari berdasarkan ayat inilah saya membuat hitung-hitungan. Kalau usia saya sekarang 47 dan life expectancy umat Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi waktu hidup saya mungkin tinggal 20-30 tahunan lagi maksimum. Itu kalau dihitung-hitung 1.000 hari ya, dengan asumsi di sana juga 24 jam, itu saya tinggal punya waktu sekitar 20 menitan lagi sebenarnya. Karena tadi kan aku tinggal di sini hanya beberapa jam saja, hanya setengah hari tuh. Coba yang 20 menit, nggak banyak. 20 menit tuh kadang kita di WC 20 menit lebih. Ya, scrolling sosial media bisa lebih dari 20 menit. Kita pause ya Mbak Ati, istirahat makan siang itu lah cuma 30 menit dikasihnya. Cepat sekali tuh kadang, 20 menit itu nggak ada apa-apanya. And then kita lupa gitu bahwa waktu kita berbatas. Kita kan seolah-olah besok aku ngapain ya hari ini ya, itu orang-orang yang lalai itu nauzubillah min dzalik. Kata Ibnu Athaillah, orang yang lalai itu orang yang kurang berakal, orang yang tidak mempersiapkan kehidupan berikutnya karena dia lalai. Kalau orang yang lalai menghadapi hari itu dia akan aku ngapain ya hari ini, dan hawa nafsunya akan cenderung mau belanja apa ya karena punya waktu luang. Sedangkan orang yang berakal dan dia tahu bahwa setiap hari adalah mungkin hari terakhirnya, dia akan bertanya dulu kepada Allah Ta'ala, Allah, ya Allah, apa yang engkau aku lakukan pada saat ini, pada hari ini. Itu akan bikin beda itu. Ya, walaupun seolah-olah aktivitasnya, ya kegiatannya sama yang dilakukan, tapi perenungan dia, kontemplatif dia, ya kan cara dia memaknai kehidupan itu berbeda sehingga apa yang dia ambil di saat itu karena dia nyambung hati dengan Sang Allah Taala, zikir itu yang membuat semuanya menjadi berbeda. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang maha mengetahui apa-apa yang gaib, ya yang tidak nampak dan apa-apa yang ditampakkan. Nah, kemudian dia memulai begini, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa.
wa bada'a khalaqal insana min tin. Dia mulai menciptakan manusia dari tanah. Nah, ini kita setback penciptaan Adam dari tanah lagi gitu ya. Walaupun kita tahu dari surat Al-A'raf 172 bahwa manusia, entitas kita bukan hanya dari tanah. Tanah itu elemen dari mulk. Memang. Ya, tapi ini bagaimanapun elemen bumi kita perlu didalamin karena pembentukan bumi itu 4 hari, lebih susah dari pembentukan langit. Di kita kemudian kontemplasinya adalah pembentukan bumi kita ya. Apakah hidup kita sudah tertib? Makanan sudah pas. Jadi untuk mencari yang toyib buat diri sendiri itu butuh waktu. Oh saya alergi ini itu ya hindari. Yang satu makan 1,5 piring kurang, yang lain setengah piring aja udah penuh. Nah itu cara dia mengenal diri. Yang satu tidur 4 jam cukup, yang lain kebanyakan karena dia biasa tidur 3 jam misal. Ya, itu dikenali selama 40 tahun mestinya. Termasuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang pas, termasuk dengan semua ya, namanya pasangan tuh pasangan pekerjaan, pasangan aktivitas, teman-teman yang pas itu diuji coba. Semakin dia mencari Allah, semakin dia taubat, semakin Allah dekatkan dengan yang terbaik versi Allah ya, bukan terbaik versi kita. Terbaik versi Allah adalah yang baik untuk jiwanya, karena untuk kemaslahatannya di alam berikutnya dan juga di sini dunia dan akhiratnya supaya keluar mana dan salwanya. Kalau tidak begitu manusia tidak akan meraih yang paling optimal dari kehidupannya gitu. Nah, nah kemudian kita bicara tentang jadi ini bicara tentang Allah Ta'ala di surat ini bicara tentang pembentukan eh, jasad ya. Tsumma ja'ala naslahu min sulalah gitu. Jadi menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina ini juga bagian dari mulkiyah ya. Jadi kita sebagai jiwa itu komponen rendah gitu dibandingkan dengan maaf kita sebagai jasad ya komponen yang rendah dibandingkan jiwa kita. Tapi ada sesuatu hal yang dalam di situ. Suatu hal yang di awal pun para malaikat melihat itu, ini kan makhluk yang berpotensi untuk membuat kerusakan. Nah, ini yang kemudian di ayat 9-nya, ini rahasianya. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Dia kemudian, dia menyempurnakannya. Kita semua disempurnakan. Ada nafakh ruh yang ditiupkan ke dalam jasadnya. Dan dia menjadikan as-sam'a pendengaran karena sudah ditiupkan ruh itu kemudian dia bisa jadi mendengar melihat ya dan mempunyai hati nurani wal afidah itu jamak dari fuad itu akal sebenarnya akalnya si jiwa. Nah sahabat-sahabat jadi ini fase suluk sebenarnya kalau di fusilat sequence ini urutan ini digambarkan dengan pembentukan 6 hari, 4 bumi langit, empat masa bumi, ya kan? Ketika buminya sudah siap, dikembangkan langit. Tapi ada syaratnya, coba baca Fusilat. Syarat pengembangan 2 langit itu ketika bumi dan langit dipanggil, mau tauan atau karhan. Kembalilah kepadaku, tauan, bersukacita, atau karhan. Terpaksa. Ketika langit dan bumi menjawab kami datang dengan tawaan bersukacita, maka dikembangkan 7 lapis langit. Ini pengembangan 7 lapis langit itu seperti ditiupkan ruh ke dalam bumi. Ini tahapan kedua suluk. Misbahnya sampai menyala. Di situ pendengaran, penglihatan, hati nurani menyala. Ini yang dalam hadis qudsi dikatakan hambaku gitu. Senantiasa mengerjakan sesuatu yang aku perintahkan. Mengerjakan amalan-amalan sunnah hingga ya aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat, aku menjadi apa namanya tangannya yang ketika dia memukul dan lain sebagainya itu hadis ya
menggambarkan sebuah penyatuan. Itu ketika Allah bertajalli pada seseorang. Manusia yang Allah sudah menjadi penglihatannya, bukan Allah perhatikan kalimatnya ya, bukan Allah menjadi matanya, menjadi penglihatannya. So two different things. Karena tidak ada penyatuan secara zat di situ. Ketika ada penyatuan karsa, ketika itulah orang yang sudah menjadi khalifah, karena udah jadi wakil Tuhan. Namanya wakil, ya khalifah, vicegerent kalau bahasa Inggrisnya. Wakil tuh harus mirip dan cocok dengan apa yang diwakili, bener nggak? Ini wakil dari menteri kementerian apa, pasti dia akan membawa ya wakil dari kan duta besar contohnya. Mana berani duta besar kasih keluarkan statement yang berbeda dengan presidennya, kebijakan dari negeri asalnya. Kalau di perusahaan farmasi itu kita kenal medical representative. Nah, ya kan? Representasi perusahaan itu. Mesti dia akan ngomong hal-hal yang sesuai dengan apa yang dibawa visi misi perusahaan itu. Kalaupun dia bawa produk, akan sesuai dengan produk yang ditawarkan perusahaan itu. Nggak mungkin bicara yang lain. Jadi orang yang jadi khalifah Allah itu karena dia sudah punya sifat-sifat yang mirip dengan Allah. Ketika dia bicara itu seperti Allah bicara. Sehingga orang melihat dia tuh makin mengenal Allah melalui orang itu. Itu salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya. Melalui ciptaannya. Melalui cermin-cerminnya. Ini yang dibicarakan dalam khusus hikam Adam alaihissalam. Bahwa kita harus menjadi cerminnya yang baik. Ya, ya ini yang dimaksud dakwah bilhal. Jadi orang-orang makin mengenal Allah tuh lewat mana lagi? Karena kalau dia menampakkan dirinya, ada hadis mengatakan gini. Kalau dia menampakkan dirinya apa adanya, nggak kuat mata ini tuh untuk melihat. Saking powerfulnya Allah Ta'ala ya sampai dia menutup, menyelubungi dirinya dengan 70.000 hijab kegelapan dan 70.000 hijab cahaya. Bayangkan, berlapis. Kalau itu kebuka, hancur ciptaan. Nggak ada yang kuat. Dengan kata lain, hijab itu adalah sebuah rahmat. Ditutup. Kayak kita kalau melihat matahari bisa buta. Pakai pakai kacamata khusus. Itu hijabnya. Sehingga kita bisa melihat. Nah, ini yang Allah di Adam alaihissalam adalah ini insan kamil. Aku ingin memperkenalkan diriku lewat ini. Diwakili oleh Adam alaihissalam. Kita semua Bani Adam mestinya jadi insan kamil. Orang yang semua potensi dirinya, karena kita diberi potensi tidak hanya jasad ini. Kita punya jiwa, yang jiwa itu sebenarnya punya afidah. Disebutkan di ayat ini afidah, punya fuad. Dengan fuad itu dia menjadi bisa mendengar. Mendengar apa? Kebenaran. Menjadi bisa melihat. Melihat apa? Melihat al-haq. Itu yang susah. Karena bukan telinga ini yang dia maksud ini. Ya, bukan telinga yang diukur dengan, ya saya mendengar. Tapi mendengar kebenaran, mendengar bisikannya, mendengar petunjuknya, melihat kebenaran di balik peristiwa semengerikan apapun, bahwa ini benar. Itu tidak mudah, itu perlu hati, perlu afidah, perlu akal jiwa. Oleh karena itu, kalau selama kehidupan ini kita gagal, lalai untuk menghidupkan afidah, ya, dengan kata lain, lalai menjadi orang yang bersyukur. Karena disebut sini, sesungguhnya sedikit sekali, qalilan ma yashkurun. Ini setelah menyebutkan bahwa ini orang-orang punya potensi 6 hari langit buminya dihidupkan, ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga dia bisa mendengar, melihat. Ini bicara apa sebenarnya? Karena kita merasa sudah mendengar, melihat, tapi ini bicara tentang yang di dalam. Yang di dalamnya belum melihat, belum mendengar. Buktinya apa? Masih bingung dengan kehidupan. Buktinya tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, nggak kebaca huda itu datangnya dari mana. Allah kasih petunjuk apa? Siapa kita? Apa yang harus dilakukan? Banyak kebingungan dalam hidup. And that's why kita butuh bertobat. Karena kunci untuk membuka ini semua, gerbangnya itu taubat.
dengan tobat, ya kan ini satu ayat yang terpancang di tiang ars, Toha ayat 82. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila sholihah tsumma ihtada. Dan aku menjadi pengampun bagi yang bertaubat, beriman, beramal soleh, summa ihtada. Setelah itu ditunjuki. Balik lagi ke petunjuk. Ya, petunjuk itu adalah untuk ini, bersyukur. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim adalah minta ditunjukkan kepada jalan kebersyukuran. Nah, ini sebenarnya dalam kalau struktur insan, ya kalau kita belajar di Serambi Suluk, fase peniupan roh ruh ini, ya, ruh ciptaannya itu berlapis, di antaranya adalah tahapan kedua dalam bersuluk. Jadi Roh Kudus yang menyala, misbahnya menyala. Itu yang digambarkan dalam hadis orang yang sudah menyatu sekali sama Allah Ta'ala. Karena dia sudah menyatu karena selalu bertanya. Karena dia selalu ingin, ya Allah, aku tidak mau berselisih paham denganmu dalam kehendakmu. Jadikan kehendakku adalah kehendakmu. Ya, itu yang kalau Rasulullah minta, jangan kau serahkan diriku pada diriku walau sekejap mata gitu. Jadi dia nggak mau keputusan hidupnya diambil serampangan oleh dia. Selalu konsul sama Allah. Semua hal. Kalau dalam kalimat seorang sufi, bahkan perkara membubuhkan garam di makananmu. Seolah-olah sepele ya. Alah, ngebubuhin garam. Sepele. Tidak ada yang sepele buat dia. Buat seseorang yang berakal, karena dia tahu setiap nafas itu membawa dia bisa dekat atau jauh sama Allah Ta'ala. Dan ingat dalam hadis dikatakan setiap orang akan merugi, merasa menyesal. Nauzubillah. Orang-orang surga itu menyesal akan suatu detik, suatu saat ketika mereka di bumi lalai berzikir pada Allah Ta'ala. Nah, dan dikatakan sebenarnya orang yang bisa berzikir itu ya ulil albab, orang-orang yang punya akal. Di situ zikirnya adalah dia menyambung dengan Allah Ta'ala. Karena idenya di awal adalah, ya, hadis kursi juga mengatakan aku rindu untuk dikenal. Jadi ini adalah masalah love story. Dia ingin memperkenalkan dirinya, ya. Bagaimana zat yang maha kuasa, yang zatnya aja tidak bisa ditembus, yang harus, ya, kita penciptaan kalau melihat dia secara zat hancur. Terus gimana bisa mengenal kalau udah hancur duluan? Maka dia ciptakan segenap lapisan-lapisan. Jadi bertahap gitu pengenalannya tuh. Raganya ditumbuhkan dulu dan lain sebagainya, baru baru nanti. Nah, jadi that's what's excited about the world is gitu. Jadi dari penciptaan Adam ini kita bisa melihat, oh, ini jasad ini panjang ini perjalanannya. Ya, jasad Adam. Eh, Betapa kita harus mensyukuri dan melihat besar tentang takdir hidup jasadiah. Karena takdir itu terkait jasadiah kita. Kan kita dilahirkan dari orang tua yang mana, kan jasad terkait. Wajah kita ini terkait orang tua. Masa orang Indonesia terus tiba-tiba jadi Caucasian, itu nggak mungkin. Karena kan genetik semua terikat di situ. Jadi ada sesuatu yang besar itu. Di balik kenapa saya lahir dari orang tua itu. Itu yang harus ikhra. Itu harus dibaca. Itu PR kita semua. Harus sampai kepada suatu titik di surat Ali Imran dikatakan, dan dalam pergantian siang dan malam gitu ya, terdapat ayat-ayat. Buat siapa? Ulil albab di situ sebutkan. Ulil albab itu orang yang sudah punya lub. At-Tirmizi menyebutkan 7 tingkatan akal. Dari mulai fuad, ini afidah tuh, tingkatan akal paling bawah. Harus meningkat. Itu yang dimaksud 7 lapis langit dikembangkan. Harus sampai punya lub. Itu akal ulil albab. Orang yang sudah punya akal-akalnya sudah. Nah, jadi dia meraih mengenal Allah, kan mau ikro, udah dari awal udah dibilang ikro. Baca tuh perlu akal. Kalau orangnya maaf gila atau apa tidak berakal, atau bayi yang belum tumbuh akalnya, nggak bisa disuruh baca. Nanti pertama mengenal alfabet dulu, ya. Sekarang kalau diseleksi juga agak susah. Ini huruf-huruf, wah, kompleks proses membaca itu. Sementara kita diseru untuk membaca tidak sekedar simbol-simbol abjad itu. Kehidupan baca.
baca kitab diri, kenapa ya aku masih emosi ya gitu. Gejolak ini, semua dinamikanya hebat, kehidupan itu hebat. Nah, di situ. Jadi ini tangkaian ayat ya yang dimulai dengan alif lam mim. Semua ini baca masalah kitab yang sudah dihamparkan, sedang digelar. Jadi golongan lagi dibuka nih. Pagelaran kita masih masih ada. Kita masih naik panggung nih ceritanya. Kalau sudah meninggal, badan pindah ke alam malakut, ke barzakh. Di situ udah tinggal ambil konsekuensinya aja. Jadi we reap what we sow, ya kan? Kehidupan kita di alam barzah itu ditentukan kita menghadapi kehidupan sehari-hari kayak gimana. Ya, kalau hatinya banyak panasnya ya di sana neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau di sini banyak tenang. Ini ya tenang hadapinnya. Ya, kan kita yang tahu. Ya, kita bisa bersenyum-senyum posting ini itu di Instagram kelihatan keren, tapi di dalam siapa yang tahu gejolak hati ya diri sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsika, itu kata Allah. Baca kitab dirimu dengan membaca dirimu sendiri. Harus jujur di antaranya. Maka sodik sidikin itu di antaranya kebenaran harus jujur. Saya jujur melihat dan berani ya melihat aku masih kayak gini. Aku masih jelek ya. Aku masih marahan. Aku masih emosian. Karena marah emosi itu dari ego, dari hawa nafsu. Ya, maka dalam buku Adab Para Salikin, ya, Ibnu Arabi mengatakan hal pertama ya sebelum bersuluk berjalan pada Allah. Karena yang paling gede itu ego, kendalikan amarahmu. Sebisa mungkin jangan marah. Wah, wah gimana? Tapi kan itu ya, tapi suara di dalam banyak banget protes. Sang Syekh kemudian oke, kalaupun marah, berjuang, jangan ditampakkan. Nah, hup, ya gimana nggak gebrak meja, gimana nggak ya telan kemarahan. Astagfirullah. Hmm. Pulas bos dada. Ego itu kayak kuda liar. Wah susahnya tuh banteng ngamuk tuh ya. Sampai dia tenang itu, waduh. Ya lihat tuh rodeo tuh, kan, waduh. Kuda liar tuh. How to tame your own dragon tuh sebenarnya. Kita bukan kuda lagi naga yang mengerikan. Itu jihad akbar memang. Tapi menarik, Sang Syekh membantu kita ya. Indikatornya marah. Marah tuh biasanya dari ego. Kamu nggak tahu siapa aku. Iya, emang siapa Bapak? Wah, tambah marah dia gitu. Ya, karena dia pengen recognition, dia pengen penghargaan, dia pengen ya semua yang gitu. Karena api itu kan cenderung ke atas tuh. Api kan marah itu. Api dia cenderung kalau kita ini lilin ya coba di atas dia cenderung meninggi api itu makanya iblis ogah suruh sujud enak aja aku kan lebih baik dari dia gitu kan merasa lebih baik gitu gitu jadi kita tuh jangan-jangan kita boleh mengutuk-ngutuk iblis tapi jangan-jangan ada sifat-sifat iblis nauzubillah dalam kita yang merasa diri lebih baik. Aku udah lama di perusahaan itu, tuh saja aku tahu apa yang aku lakukan. Wow. Dia kan baru anak kemarin, ya. So, tahu apa kamu? Aku kan orang tua, ya. So things like that. So subtle, kadang-kadang halus, tapi kalau udah marah-marah, coba ya. Kadang Allah akan nguji. Kita merasa kayaknya aku udah sabar nih ya Allah. Datangin aja orang yang bikin ya, bikin kita emosi. Nah, di situ kelihatan bener nih sudah sabar. Kalau sabar tuh namanya ahwal. Kalau ahwal keadaannya sudah sabar. Mau orang, jadi gini loh kata guruku tuh, kalau orang sabar tuh hatinya lapang seperti samudra. Orang mau buang kotoran tuh, dia telan. Kalau orang secupak kesabaran itu seperti air di gelas, dilempar ke lereng sebiji plot tumpah. Itu emosi kita tumpah ya masih segitu kesabarannya belum lapang soldernya ya jadi kena guncangan dikit tumpah airnya kena lah muncrat di sekitarnya kena semprot ya ya bahkan kucing yang nyebrang
si Ameng naon ada di luar. Si kucing teh naon. Aku cuma lewat karena dia sedang emosi. Semua kena. Si Ade ya bayi anak ini marahnya sama bapaknya. Tapi si anak mama mama coba lihat ya. Kamu nanya-nanya terus. Si mama lagi emosi. Itulah. Ya, marah tuh. Waduh, so destruktif. Tidak hanya keluar destruktifnya, apalagi kalau kita ngomong nyeselnya banyak. Nah, kata Rasulullah, jangan ambil keputusan kalau lagi emosi. Tidak hanya keluar, saraf-saraf itu rusak itu. Dulu guru pijat saya di almarhum apa Pak Soma bilang, kalau kamu marah sedetik itu jutaan saraf putus, nah kayak gitu bilangnya. Aduh, makanya rusak gitu, kena migrain lah, kena apa lah, rusak, rusak di mana-mana. Terus banyak istighfar, istighfar, astagfirullah. Jadi marah itu, oh egonya masih besar, hawa nafsunya masih menggurita. Nah, alhamdulillah nih kalau ada episode, wah orang ngeselin banget terus marah kita keluar. Di situ kita ditampakkan nih loh, ya cangkir kamu tuh ya kesabarannya masih segede baskom, segitu masih tumpah gitu. Coba istighfar. Dengan istighfar makin besar. Nanti lama-lama segede embes, lama-lama segede kolam, ya. Nanti segede danau. Wah, tenang. Jadi orang jadi nyaman berdekatan dengan dia, feeling safe gitu loh. Oh, safety is luxury. Orang kan safety in a relationship is not easy, ya. Orang nggak mau bilang sama dia nanti dia marah. Nah, kan berarti nggak nggak aman orang itu karena dia marah. Nah, udah gitu. Anak gak ngasih tahu, udah jangan ngasih tahu sama mama nanti mama marah. Kan berarti sudah sudah terkenal tuh kita dikenal oleh anak pemarah gitu. Nah, itu yang kita kemudian astagfirullah ya ya. Ya, banyak istighfarnya. Banyak istighfarnya. So, terakhir dari kitab Fusikam ya. Jadi terkait dengan insan kamil. Ya, insan kamil tuh sebenarnya tidak ada khalifah kecuali insan kamil, begitu katanya. Jadi fungsi kita jadi harus jadi khalifah fil ard, harus jadi insan kamil karena itu sebenarnya tersimpan dalam kalimat Allah Ta'ala ketika menjawab iblis. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada seseorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini yang apa mulk jabarut, dua tangan Allah. Komplit ini orang. Nafsnya tidak disebut karena dia ada di antaranya. Gitu. Tapi ini ciptaan yang komplit. Iblis tidak punya, tidak se ini manusia gitu. Tidak sekumplit manusia. Malaikat jelas tidak punya jasad gitu. Jadi kita itu sebenarnya dalam sebuah pertaruhan besar tuh, kehidupan ini dikasih ini. Bisa nggak nyalain api itu di dalam? Jadi khalifah Allah. Jadi insan kamil. Nah, karena itu yang diminta. Jadi wakil Allah di muka bumi. Kalau nggak begitu nggak bisa rahmatan lil alamin. Fungsi kita tidak ke sana. Walaupun kita sedang mencoba ya berbuat baik, tapi yang dituntut Allah tuh amal soleh tardohu. Itu yang disebut dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. The ultimate amal soleh. Nah, supaya kita punya punya visi gitu. Dari ini kita bertobat tuh visinya kemana, hidup tuh visinya kemana, ada ultimate-nya, ada goal-nya. Sama kalau nggak ada apapun, kalau kita nggak goal tuh ya nggak mungkin lah sesuatu tuh diciptakan tanpa tujuan. Hidup kita ada tujuan ultimanya, temukan itu. Nah, Al-Quran bicara tentang itu semua, gitu ya. Dan caranya adalah bersyukur, harus jadi kebersyukuran itu membutuhkan mesti kosong. Jadi katakan begini, insan kamil itu gambarannya seperti pupil di mata. Tahu pupil? Jadi kalau orang di bagian yang hitam tuh, ya, dia bisa dilatasi. Nah, body ini boleh jelaskan. Jadi kalau orang mati atau enggak, bisa di center pupilnya dilatasi, dilatasi itu melebar ya. Berarti udah mati gitu. Pupil itu sebenarnya ruang kosong, tapi dibentuk oleh sekitarnya oleh iris, itu otot-otot. Iris itu yang bentuk warna mata kita tuh, ada yang coklat ya. Kalau Ashley hazel, ada yang orang matanya biru.
Pupil tuh lubang di situ. Kalau di kamera itu seperti apertura gitu. Dia bisa kontraksi, bisa mengecil, bisa melebar untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kalau orang itu punya kelainan pupil, ya pupilnya wah susah dikontrol, itu dia susah melihat karena cahaya kebanyakan masuk, nggak ada regulasinya. Ya, bahkan ada kelainan orang, ya kelainan genetik ya, dia tidak punya pupil. Jadi pupilnya tuh membesar gitu, susah. Dia bisa buta permanen, nggak bisa melihat. Kita tuh jarang yang ngomong, Alhamdulillah ya Allah, pupil saya. Oh, karena kalau pupil tuh harus hitam ya, karena dia gelap. Kalau pupilnya berkabut, biasanya kena katarak gitu kan. Nah kita jarang tuh. Terima kasih pupil dari mata aja kan, makanya paham ya kenapa tuh ada orang yang usia 900 tahun itu loh bersyukur kehidupannya itu cuman semua ibadah 900 tahun itu ditimbang dengan sebelah bola mata habis semua amal ibadahnya. Karena kalau mau diulik bola mata itu ada sklera, ada iris, pupil, konjungtiva. Wah, semua itu Allah aturin. Kalau satu saja konjungtiva mas bermasalah, mata kering, bermasalah. Kita mah nggak pernah mikir kayak gitu ya. Sebelah mata itu dibikin aja ada debu masuk susah ngelihat, pedih atau eh, infeksi gitu ya, belekan terus nggak enak. Allah jagain itu Rabbul Alamin, kita suka aja sarang bersyukur. Makanya gimana cara aku bersyukur kata Nabi Daud ya. Karena di ini dengan Nabi yang tahu gimana cara bersyukur banyak banget. Jawab Allah Ta'ala apa? Cukuplah dengan engkau melihat segala sesuatu itu datang dariku. Pegang itu. Segala sesuatu. Kita bersyukur mau gimana coba? Ya Allah, mau 1.000 rakaat? Belum tentu. Belum tentu. Ya kalau gini loh, kalau mau ngasih kado tuh hadiah tuh harus tanya maunya apa gitu. Jangan asumsi. Oh, aku bersyukur barangkali dengan belum tentu. Udah, jawaban Allah Ta'ala sama Nabi Daud, pegang. Kamu cukup bersyukur dengan melihat segala sesuatu itu datang dari aku. Itu udah termasuk bersyukur. Nah, sekarang kaitkan semua permasalahan kehidupan kita. Itu tuh dari Allah. Jadi jangan hanya lihat tuh gara-gara dia, nggak lihat Allahnya. Belum bersyukur berarti. Cuma nyalahin, ya itu kan salah dia. Kenapa dia? Ya, tapi kan dia begitu karena Allah izinkan. Iya, ya. Nah, mulai itu meredam kemarahannya. Ya, iya, ya. Kenapa Allah izin? Nah, gitu. Segala sesuatu datang dari Allah. Sama kemudahan, sarana. Wah, kok jadi kamu keren banget nih kehidupanmu, bisnisnya gimana? Diwawancara, gimana? Nah, apa trik? Apa tips kesuksesan dirimu? Ya, kita harus kerja keras, disiplin. Enggak nyebut Allah satupun. Gagal orang itu bersyukur. Saya pernah nonton wawancara orang katanya, wah masih muda udah bilioner. Ditanya sama pewawancara, gimana nih apa tipsnya? Ya itu ya kita harus nggak nyebut Allah sedikit pun. Aku matiin tuh channel, males dengernya. Ngomong kosong. Ya. Tapi kalau orang yang kayak saya suka dengerin tuh kalau Melly Goeslaw ya, diwawancara. Gimana kamu? Pinter banget tuh orang tuh bikin lagu. Satu dua nada kasih tiba-tiba teng dapat lagu. Tapi beliau dengan rendah hatinya dengan jujur bilang, ya mesti tahajud dulu. Kalau Allah nggak izinkan tuh nggak. Nah Allah disebut. Yes, respect Melly. Itu memang dari Allah. Dari Allah. Ya, memang dari mana kok bisa dapat tiba-tiba proyek sebesar itu, tiba-tiba startupnya berhasil. Itu mah dari Allah saja. Gitu aja udah. Ya, bersyukur, lihat semuanya dari Allah. Nah, kalau kita berhasil tuh udah refleks ya sehari-hari udah dilatih tuh daily basis. Ini dari Allah, ini dari Allah, dari Allah. Terima kasihnya ke makhluk, tapi hati Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Bilang terima kasih ke makhluk. Karena ada hadisnya, barang siapa yang tidak berterima kasih ke makhluk, karena itu jadi syariat ya, jadi wasilah, jalan-jalan yang menyampaikan rezekinya. Tapi itu dari Allah. Emang rezeki dari suami doang, dari gaji kantor doang, enggak dari Allah itu.
Susah ya melihat itu tuh. Itu sebenarnya kita semua masih dalam rahim besar, tali pusarnya ada, dia suapin terus dalam tanda kutip ya. Cuman cara nyuapinnya beda sama kita masih bayi. Tapi sebenarnya disuapin terus kehidupan kita tuh. Nggak bisa soalnya, nggak bisa tanpa dia. Itu dia, makanya pasang badan dari awal, alif lam mim. Rabbul alamin. Am I not your Lord? Alastu birabbikum? Iya, engkau yang ngasih aku makan, yang mau ngasih aku pakaian, semua. Jadi itu Sholat pegang, kan bersyukur itu, lihat itu semua datang dari Allah Ta'ala. Itu. Oke, kita buka dengan sesi diskusi sekarang. Silakan sahabat-sahabat. Ya. Oh, satu hal tentang pupil, itu tuh ruang kosong. Jadi kalau kita mau jadi khalifah, di antara kebersyukuran adalah kita tuh nggak akan susah untuk bersyukur kalau nggak nerima apa yang ada. Itu langkah pertama dulu. Terima apa yang ada. Penerimaan itu kadang harus mengosongkan ego, mengosongkan ya keinginan. Ya, bukan berarti nggak boleh punya keinginan ya, tapi diselaraskan dengan keinginan Allah Taala. Itu yang dalam dalam laku suluk itu kita diajarkan untuk fana. Fana itu pengosongan supaya jadi pupil, supaya jadi khalifah Allah. Nah, indah. Silakan, sahabat-sahabat CPM. It's a sharing session. It's your turn now. Ya, monggo. Ya, Mbak Ari, Mbak Dini, Bu Eli, Teh Eva, apa kabar? Mbak Firosa, lama tak Ada Mas Prasetyo nih di sini juga. Mbak Sunu, silakan. Tinggal di unmute saja. Hmm. Ini refleksi kita tentang Adam alaihissalam hari ini. Ini tentang fase peniupan ruh, ya, jadi khalifah, tentang pupil. Sebenarnya banyak, mungkin tentang pupil ini harus kita dalami lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, karena At-Tirmizi berkata yang sama tuh tentang itu. Struktur insan dipandang dari kacamata anatomi mata. Wow, that's amazing. Ya, jadi sklera itu semua tuh bicara yang sama sebenarnya. Luar biasa ciptaan Allah. Monggo. Ini kok pada diam semua? Diam tuh bingung, ngerti cuman mesti ya masih merenungi atau gimana nih? There are many kind of silence. Ya, Mbak Ati. Yes, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak. Eh, saya dengar tadi itu langsung berdegap-degup. Ya apa? Eh, ya, ternyata saya ya hampir nggak pernah mikir ke situ gitu loh. Yang mana? Semuanya demi Allah. Oh, Mengingat kembali, ya Allah, ya, ini semua karena Allah, ini semua karena Allah. Kasih saran dong gimana latihannya. Jadi seringkali saya bangun dalam keadaan eh bukan stres apa nervous nanti kira-kira hari ini yang kemarin itu nggak selesai hari ini bisa selesai nggak ya aduh nanti kalau saya ngerjain itu selalu ada gitu tapi berusaha menekan gitu tapi ya, harusnya kan nggak begitu ya Allah bantu saya mudah-mudahan saya iya kan iya, bantu iya. saya ya Allah tapi seringkali itu kelewat gitu loh jadi yang biasanya saya kalau bangun tidur langsung kalau suami saya bilang saya kayak mesin bensin gitu begitu di starter wah wah, seru banget. Akhirnya Kenceng ya. begitu begitu ada masalah, misalnya masalah atau pending yang terlalu banyak atau ada apa gitu, begitu bangun ya kayak mesinnya diesel gitu, gitu udah kata orang Belanda diteken itu gitu loh. Nah itu kan ternyata saya dengar tadi uh, jauh yang dari yang diharapkan oleh Allah ke makhluknya kan. Hmm. Jadi refleksi langsung ke yang maha kuasa itu tadi yang bikin saya terus berdegup-degup gitu. Ya Allah, ternyata saya jauh dari ekspektasi Allah gitu loh. Jadi saya minta tolong dibantu. Latihannya gimana ya gitu. Gitu aja. Ya, kan back to basic zikir itu. Saya juga kadang lupa gitu ya.
lupa itu bagian kalau kita lagi asik ngerjain proyek itu wah begitu tenggelam di situ. Itu yang disebut dalam surat At-Takatsur, At-Takatsur ya. At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ber, ber eh, kan apa ya bermegah-megahan alhaakumut takatsur itu berbanyak-banyakan like banyak agenda banyaknya jadi tidak sekedar bermegah-megahan secara duniawi itu banyak duit atau bukan sekedar itu kita megah-megah dalam arti so many list of things to do ya kan aku sibuk banget melalaikan tapi kita lupa agenda besar itu sebenarnya Allah pengen aku apa kita so caught up ini dalam permainan dunia kita lupa kita tidak sekedar insan apa namanya yang jasad ini jiwaku gitu ya makanya disebut human being sangat sedikit human being itu kita cenderung jadi human doing being itu nerima reseptif gitu being ya doing itu kita seolah-olah I wanna do I wanna do I wanna do ya kita banyak yang terperangkap di situ seolah-olah produktivitas itu hanya diukur dari sebuah aku udah ngerjain berapa hal hari ini gitu padahal dalam kacamata suluk bayangkan ya produktivitas ya tafakur sesaat lebih baik dibanding sholat 100 rakaat. Kan kalau dilihat dari kacamata produktivitas, 100 rakaat tuh dia. Cing, 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 cing gitu poinnya. Tapi tafakur kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi justru dalam. Itu kadang Rasulullah ngasih seperti itu. Itu yang jadi panduan buat kita. Aduh, ada ya. Justru kualitas manusia itu kan akalnya yang bikin dia tinggi. Di tafakurnya. Itu yang setan itu bawa manusia disibukkan. Tahu-tahu uban banyak, tahu-tahu udah keriput, tahu-tahu sakit, tahu-tahu udah mau mati. Nyesel dia. Aduh, aku ngapain aja ya selama hidup? Kayaknya udah ngerjain banyak hal tapi nggak kemana-mana. Itu yang dalam gambaran Rumi ya itu ya orang yang disuruh ke suatu tempat suruh ngerjain satu hal. Dia ngerjain banyak hal. Begitu dipanggil, mana yang satu hal itu? Belum. Nah, tapi kan aku nggak bisa tapi kan kita semua dicipta dengan tujuan yang pasti satu hal ya dalam arti ada misi hidup yang spesifik, ada amal soleh tardohu yang harus disasar, yang kalau kita nggak mengerjakan itu satu titik noktah nggak menyala itu masalahnya pertaruhannya. Kita disuruh menyalakan beacon, be the beacon. Jadi mercusuar di situ. Ya, kalau kita nggak ngajain itu, banyak orang sekitarnya tidak tercahayai gara-gara kita tidak menyalakan diri kita. Itu. Apa artinya di situ orang tidak mengenal Allah secara sempurna. It's on us. Gitu. Jadi hati-hati kepada apa yang namanya kesibukan dunia senantiasa bisa membuat kita lalai. Nah, gimana ini set kalibrasinya? Makanya sholat kalau tegak sholatnya dimulai dengan hari itu, nah itu tadi, mulailah hari dengan berdoa sama Allah Ta'ala, ya Allah, apa yang engkau ingin aku lakukan di hari ini? Buka hari dengan itu dulu. Setelah itu, Allah Ta'ala mau kasih inspirasi ini, monggo. Tapi buka hari dengan itu. Supaya itu adabnya. Adab memulai segala sesuatu. Karena hari itu pemberian dia. Ya, sama seperti kita menerima pemberian. Ya Allah, ya kulo nuwun dulu. Aku mau memakai hari ini gitu loh. Hari ini kan pemberian. Sama seperti kita mau memakai baju atau apa. Kulo nuwun. Ya, kita diberi pemberian juga kan ini buat apa ya ini? Oh ini pisau untuk ini. Wah, dia sang pemberi akan senang apabila pemberiannya digunakan pada tempatnya. Lah pisau dapur kok dipakai babat alas kan agak memang tajam sih sama, cuma tidak sesuai peruntukannya. Wong sendok aja macam-macam. Ada sendok centong, sendok macam-macam ya. Kalau dipakai tidak pas itu, nah kita tuh sering, nah kepasan itu ya terkait dengan thayyibah. Thayyib. Makanya tidak sekedar halal. Bersuluk itu harus cari yang thayyib. Halal oke. Thayyib enggak?
Wah, sekarang kalau toib terkait dengan surat Ibrahim, sejarah toibah. Kenapa disebut sejarah toibah? Pohon yang toib, kehidupan yang toib. Jadi kita tuh kebersyukuran itu, jalan Shiratal Mustaqim, itu sedang mencari sesuatu yang toib itu sebenarnya. Yang pas buat kita, pekerjaan yang pas. Nanti kalau Allah sering dipanggil, ya tidak hanya di awal waktu, intusen di antara itu, salat duha, ya Allah udah bener nih, aku di antara 1 jam sudah berlalu, apakah aku masih in the right direction? Aku masih membuat kau senang? Itu ditanya terus. Nanti di zuhur tanya lagi, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, antara duha sama zuhur tadi, barangkali aku melenceng, barangkali tolong direorientasi lagi. Nanti asar ngono terus aja. Makanya pilar itu penting supaya erect gitu. Jadi namanya sholat itu kan harus didirikan. Nah, akimus sholat. Akim itu tegak, poros bumi langitnya nembus gitu loh, supaya nyambung. Jadi jangan raganya saja yang sholat, jiwanya nggak kemana-mana. Itu yang kata Rasulullah, ada sholat ya, orang melakukan sholat tapi malah menjauh. Nah itu gimana tuh? Sholat sih sholat badannya, tapi jiwanya, hatinya nggak sholat. Padahal yang Allah minta adalah kedekatan hati kita. Itu pentingnya menyeru dia, ya Allah, aku mulai hari. Nggak lama, semenit, ya Allah, semenit, tak, 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 tak. Mulai hari dengan silahkan apapun yang kau ridhoi, yang penting ini. Ya Rasulullah kan ya doa-doa pembuka hari itu begitu, jangan kau serahkan diriku pada diriku walau sekejap mata gitu. Jadi udah di awal sudah, ini aku, ini kehidupanku, monggo silakan mau diapain aku udah siapin. Terus kemudian kita doa, ya ya Allah, saya punya rencana ini. Baik nggak kira-kira ya Allah? Wah, itu indah, dimunajatkan, dibicarakan. Hari itu saya mau ke sini-sini, gimana ya Allah? Orang nggak dengar nggak apa-apa. Kadang-kadang hanya di hati saja, tapi Allah tahu kita berusaha menghadirkannya. Kalau kita membuka diri, Dia hadir, ya. Itu itu akhlak Allah. Di setiap panggilan, ya Allah, Dia Dia menjawab. Ada apa hambaku? Semakin kita, ya Allah, kehadirannya makin kuat. Kehadiran itu yang membawa cahaya. Kehadiran itu yang bikin dunia kita berubah, ajaib, bergerak. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan pada putrinya. Ketika putrinya minta pembantu. Ini tangannya udah retak-retak. Dulu bikin roti itu gerindanya, gilingnya udah batu gede. Ya Rasulullah, ini tanganku. Dia mencium tangan putrinya. Aku akan berikan sesuatu yang lebih baik dari pembantu dunia. Baca zikir ini, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33. Itu gelindingan bergerak sendiri. Kenapa? Karena dengan zikir itu dihadirkan Allah. Kehadirannya sahabat-sahabat yang menggerakkan. Sekarang kita bulat apa sih, masalah apa yang kayaknya kok nggak gerak-gerak terus nih aku berdoa. Ini lagi masalahnya. Nah, itu bulat. Gelindingan yang belum berjalan. Hadirkan dia. Kita dorong-dorong juga, aduh udahlah seumur hidup habis waktu kita, nggak bisa, wes lah, pahami kita tuh fakir kebutuhan, hadirkan dia, ya, ya Allah tolong bantu kok bergerak, jadi witness, kita jadi menyaksikan, itu maksudnya jadi syuhada, ya. Dia hadir, dia hadir, nggak mungkin hal yang tidak mungkin ketika seseorang menyeru dia dan dia tidak menjawab, nggak mungkin banget. Karena dia mewajibkan dirinya. Itu akhlaknya. Coba akhlak Al-Quran ya. Allah tuh gini, kalau seseorang dikasih penghormatan, ya, dikasih sesuatu, seminimalnya balas dengan yang setara. Kalau bisa lebih baik. Itu akhlak Allah. Jadi kalau kita, ya Allah, nggak mungkin Allah tuh nggak jawab, nggak mungkin. Semakin dalam kita menyeru, ya Allah, semakin kita butuh dia, semakin hadir dia. Kehadirannya itu yang menjejak. Kita jadi lebih kuat, jadi lebih sabar, jadi lebih berilmu, jadi faham. Nah, itu karena dia hadir. Gitu. Nah, jadi misalnya gimana cara biar buka hati, gitu. Terus terus menerus nanti banyak-banyak zikir, hati yang membutuhkan dia gitu kan. Makanya
Saking ya orang tuh jarang merasa butuh, padahal kita semua butuh in essential ya, tapi jarang yang paham aku tuh butuh dia gitu. Difakirkan kehidupannya. Itu adalah hari-hari Tuhan. Ketika dia sebenarnya aku memaksakan diriku supaya kau kenal gitu. Sampai gitu, Al-Qahar, asmanya turun gitu supaya lo kamu tuh enggak bu ya, aku tuh di sini gitu loh. Kamu enggak mau ini terus apa namanya nyuekin aku terus. Enggak jauh dia. Gitu. So yes, go back to basic. Zikir banyak-banyak nanti terbuka lama-lama insya Allah. Walau alam bahati. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mbak Ari kirim chat. Tadi Tetesa mengambil contoh pupil untuk menunjukkan betapa banyak syukuri karena betapa besar kasih sayang Allah dan pemberian Allah. Bagaimana untuk dapat mengalami fana itu? Apa latihannya? Terima kasih. Jadi sebenarnya gini, berserah diri itu kunci. Makanya agama ini garis besar udah di label itu Islam. Nabi-nabi pun disuruh untuk aslam, nah, berserah diri. Jadi sekarang oke kita tidak bicara berserah diri aja dulu. Nah, bagaimana cara berserah diri? Terima dulu apa yang ada. Sebelum kita menerima dengan sukacita ya, terima dulu. Terima dulu. Ya Allah, ini kehidupan saya. Ya, berbangga hati dengan kehidupan yang ada. Salah satu pitfalls ya, tantangan dalam bersuluk tuh karena kita suka banding-bandingin sama orang kan. Aduh, dia kehidupannya lebih baik. Nah, kalau udah begitu, ada suara begitu, bahaya. Karena udah mer- kita sudah sebenarnya menghina Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Mengecap pemberian dia lebih baik daripada apa yang kau berikan kepada aku. Hati-hati, hati kita sudah terhukumi dengan itu. Jadi sebenarnya nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Ya, oh dia udah begitu, oh dia anaknya udah begitu, terus kemudian kita imposing tuh, maksain anak kita supaya, nah ya udah repot lah. Jadi suluk itu pertama harus puas ya, melihat tuh diri sendiri. Ini hidupku, I'm so proud with it. Bangga dalam arti bukan ini ya, bangga, aku bangga Tuhanku gitu. Aku bangga, aku bahagia dengan kehidupanku. Tapi itu butuh baca yang dalam, ya, butuh baca yang dalam. Karena harus dari jujur dan harus dengan ya ini kehidupanku yang terbaik. Coba bisa nggak bilang begitu? This is the best. Karena Ibnu Arabi bilang sebenarnya kita tuh mengalir dari takdir yang terbaik. Karena ada Allah tuh selalu mencipta tuh dia tuh nggak mungkin mencipta asalan asal-asalan itu akhlaknya itu sifatnya. Jadi kita mengalir dari kehidupan takdir yang terbaik ke takdir yang terbaik. Cuma susah tuh kan melihat terbaiknya di mana. Karena kita bilang kok belum dikabulkan. Nah, itu kan di balik penundaannya itu ada kebaikan yang kita nggak lihat gitu. Akhirnya kan kita kembali berserah diri. Al-Quran dikunci dengan ayat begini. Apa yang kau anggap baik belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Udah dikunci Allah Maha tahu. Wis, wis nurut aja gitu. Bukan berarti kita kemudian jadi fatalis, enggak juga. Berserah diri itu artinya di sini ya. Orang yang berserah diri secara para mukmin muslim itu orang yang wah gila-gilaan dalam arti habis-habisan kalau kalau apa namanya dunianya profesional gitu ya. Eh, wah habis-habisan tapi di sininya gitu berserah diri. Oke, ini adalah keinginanmu, aku jalani. Nanti lama-lama ada keterbukaan di situ. Udah mulai di awal agak berat melakukannya, nanti lama-lama tauan. Ya, lama-lama oh gitu. Seiring dengan terbuka hatinya, zikir, istighfar, Allah akan meneteskan pemahaman-pemahaman, hikmah-hikmah. Di situ baru kemudian dia paham. Oh, kalau paham, jadi paham tuh pemahaman tuh mengubah semuanya. Pemahaman kita tentang sesuatu, ya. Tadinya ada kisah itu tuh dulu saya cerita em, di angkutan umum, di metro, mungkin di bus gitu ya, ada seorang bapak-bapak dengan dua anak. Anaknya mungkin 7 sampai 8 tahun. Ribut gitu ya. Dan anak dua ini tuh
mengganggu gitu. Nah, ada penumpang lain di dekat bapak-bapak itu kesel gitu lihat si bapak-bapak ini, Mbok ya, oh gitu ya, anaknya dikasih tahu, duduk, ini udah loncat-loncat apa sangat mengganggu, sangat mengganggu. Yang lain juga udah gelisah. Akhirnya ada penumpang lain yang memberanikan diri untuk menegur bapak itu. Pak, itu anaknya bisa nggak ya dikasih tahu biar nggak terlalu ribut atau apa. Si bapak itu jawab, iya, ya, memang. Nah, begini, saya nggak punya energi lagi untuk bilang. Tapi saya melihat anak-anak itu bahagia gitu ya. Kalau saya begini Pak, kan, saya bilang, kita baru pulang dari rumah sakit. Ibunya anak-anak tuh meninggal. Saya cuma belum belum tega aja ngasih tahu sama mereka. Sekarang gimana ya? Terus si bapak itu berubah. Yang tadinya kesel sama si bapak-bapak ini menjadi empati. Oh, oh my God. Dan berempati sama anak-anak itu yang tadinya kesel dan melihat dalam sudut pandang lain. Ini anak-anak, ibunya udah nggak ada, tapi mereka nggak tahu. Yang namanya anak-anak ribut atau apa. Beda cara dia memandang kehidupan. Di situ compassionnya keluar gitu. Nah, cari sudut pandang yang terbaik dalam kita memandang kehidupan. Jadi nggak keselan, ya. Jadi nggak gondok gitu ngadepinnya. Jadi jadi lebih bermakna, ya. Ujung-ujungnya tuh sebenarnya di dalam, jadi cinta kasih kita kepada umat manusia itu bisa mengubah semuanya. Itu yang di Rasulullah SAW katakan dalam hadis 7 penjaga langit tuh, ya. Eh, kan Muaz bin Jabal nangis, gimana tuh kalau nggak ada amal yang lain kalau begitu caranya kan? Gimana saya bisa selamat? Engkau Rasulullah sedangkan aku Muaz. Jadi kita banyak amal-amal tuh belum tentu nyampe tuh. Terus, tapi tips Rasulullah, cintailah manusia sebagaimana engkau ingin dicintai. Terus the act of kindness, ya, jangan sepelekan the act of kindness, kebaikan dimanapun itu. Al-Ghazali, ulama besar yang menulis Ihya Ulumuddin, lebih dari 70 buku, ya, yang sampai sekarang kitabnya dirujuk. Ketika beliau meninggal, yang udah di alam barzah nih, salah satu muridnya ketemu di alam mana, dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu sang murid bertanya, kan udah di dalam barzah tuh kelihatan amal-amal kita tertampakkan lebih jelas di sana. Jadi kalau kita merasa ini amalku benar, ternyata di sana oh bukan. Maka ditanya oleh muridnya, dari semua amalan itu yang kau kerjakan, wahai guru, mana amalan yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah senang? Ternyata jawabannya bukan buku-buku itu, bukan. Oh nggak jawabannya? Masih ingat ya? Jawaban sang Syekh adalah amalan yang ternyata paling Allah sukai. Suatu waktu beliau tuh sedang menulis buku, ya, pakai pena tinta zaman dulu kan tinta celup tuh, celup terus tangan. Jadi si penanya tuh ada bukaan eh, tinta. Tiba-tiba ada lalat hinggap di situ. Minum dari bak tintanya. Karena tinta zaman dulu kan tinta organik ya, bukan zaman sekarang yang chemical. Jadi dia minum mungkin manis rasanya. Sang Syekh alih-alih menggebah lalat itu ya misalkan. Ini aku lagi nulis kitab, suruh pergi. Dia diam sesaat. Dia tahan penanya untuk tidak bergerak, membiarkan si lalat itu minum sampai dia kenyang dan pergi lagi. The act of kindness kepada seekor lalat, ternyata itu amalan yang paling Allah cintai dari seorang Imam Al-Ghazali. Itu mengingatkan saya kepada seorang pelacur yang di akhir hayatnya udah mau meninggal sekarat, kehausan dan meminum anjing. Kasih minum anjing kan, seekor anjing yang kehausan juga. Akhirnya dia meninggal karena sudah lemah tubuhnya dan masuk surga gara-gara that act of kindness. Gitu. Jadi apalagi kita dengan manusia. Makanya dalam Islam itu menyakiti orang berat tuh teman. Jangankan menyakiti sampai ini ya. Kita berbisik-bisik di orang, ada orang ketiga itu tidak boleh. Coba bayangkan. Saking kita jaga perasaan orang. Saking kita jaga perasaan orang. So yes, yes, be kind. Ya, barangkali itu yang bisa melontarkan kita ke langitnya dan meraih rahmatnya karena kita sungguh hanya mengandalkan rahmatnya kalau ingin selamat dunia akhirat. Begitu, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Insya Allah
eh, lain waktu, waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan. Dela bisa, insya Allah minggu depan kita share ya. Kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya hari ini. Mhm, ya. Silakan sahabat-sahabat melanjutkan kehidupannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Nuhun Teh Kakak Tessa. ya, Teh. Kak. Terima terima kasih, Kak kasih. Tessa.